Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk sebelum melaksanakan pembelajaran baiknya kita berdoa. Berdoa dalam arti berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Rafa kenapa? Belum sembuh-sembuh ya? Udah 2 mingguan lebih ya nggak berangkat? 2 bulan malah. Satunya lagi siapa? Kenapa si Roninya? Hah? Kenapa si Roni nggak berangkat? Sakit ya Bu? Sakit. Ya udah. Biar semangat sebelum mulai kita ice breaking dulu kali ya. Sini berhitung. 1, 2, 3. Nah misalkan yang dapat 3 bilangnya door. Terus kelipatan 3. Terus nanti misalkan ini 1, 2 door, 4, 5 door, 7, 8 door. Kayak gitu. Bisa dipahami? Ayo coba. Benar-benar. Ini tadi udah biasa. Ini berapa deh? 29. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Fokus ya, fokus. Kemarin kita udah belajar apa pertemuan sebelumnya? Refleksi dulu, siapa yang menjawab? Ya, apa aja kemarin? Translasi, refleksi, sama rotasi. Ya. Apa itu tiga-tiganya tuh? Kalau translasi itu pergeseran, kalau refleksi itu pencerminan, kalau rotasi itu perputaran. Beri applause buat teman kita. Nah, coba lihat ke layar. Yang translasi itu yang mana? Nomor berapa? Nomor 3. Translasi? Translasi apa tadi? Yang nomor berapa? 1 aja atau ada lagi? Berapa? 2 dan 3. Kalau rotasi? Nomor 4. Pencerminan atau refleksi? 1 dan 5. Oke, berarti masih ingat ya? Berarti bisa lanjut ke materi? Berikutnya kita mau belajar apa? Dibuka kan? Disimak dulu ya videonya. Kalian dapatkan informasi dari video di layar? Ada yang mau raise hand? Boleh. Kalau misalkan cara nyari faktor skala tuh kayak gimana ya Bu? Ya, nanti kita belajar bareng. Baik Bu. Yang lain ada pertanyaan lagi dari video itu? Oke, sekarang kita, nah, kenapa sih Bu harus belajar materi ini? Tujuannya biar apa sih Bu? Yang pertama, kita belajar ini untuk mengetahui pengertian dilatasi. Yang kedua, mendeskripsikan dilatasi menggunakan Kartesius. Yang ketiga, menerapkan dilatasi dalam Permasalahan nyata. Yang keempat, Menunjukkan cara penyelesaian dilatasi. menunjukkan cara penyelesaian dilatasi. Nah, apa kalian semua di sini pengen sukses? Pengen. Ada yang tahu langkah-langkahnya biar bisa sukses? Rajin. Disiplin, Rajin. berdoa, Berusaha, optimis, mau memulai yang kemarin kan motivasi kemarin. Nah, kalau di sini ada tangganya tuh yang pertama kita berpikir dulu nih, ya. Loh. Yang pertama tuh berpikir saya ingin sukses. Berarti kan berpikir dulu tuh, berpikir tuh baru langkah paling dasar. Langkah pertamanya tuh baru berpikir, keinginan saya pengen sukses. Yang kedua menganalisa. Menganalisa itu gimana contohnya? Menganalisis, mengamati. Nah, dari kita berkeinginan sukses itu, dari kita menganalisisnya itu, kenapa saya pengen sukses? Berarti saya harus melakukan apa saja, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan, itu maksudnya bagian menganalisa atau menganalisis. Kemudian yang ketiga, rencanakan. Setelah kita udah tahu tujuan kita mau jadi apa, udah tahu langkah-langkahnya, yang ketiga merencanakan langkah aksi nyata. Terus yang ketiga, yang keempat, coba atau melakukan aksi. Kemudian kalau gagal berarti coba lagi. Terus baru kita mendapatkan apa yang kita mau. Dari sini cita-citanya pengen jadi apa aja? Polisi, nakoda, psikolog. Oke, Ibu ingatkan lagi aturan kelas kita. Yang pertama dilarang makan, minum. Kedua jangan ribut. Yang ketiga Main HP. jangan main HP kecuali Bu Hesi yang menginstruksikan menggunakan HP. Terus yang terakhir Don't be late. jangan terlambat. Batas keterlambatannya berapa? Udah bisa dipahami ya aturan kelas kita. Nah, sebelum ke materi intinya, Ibu mau jelaskan timeline kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan kita tadi udah melakukan salam dan berdoa. Yang kedua pendahuluan persepsi yang tadi Ibu memberi contoh tentang peta. Kehadiran, tujuan, motivasi udah semua kelas. Kesiapan ini udah siap semua? Sudah. Terus nanti kita jelasin materi. Terus nanti setelah Ibu selesai menjelaskan materi, kalian akan dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok anggotanya 4 sampai 5 orang. Nah, nanti Ibu bagi ada 3 tipe soal. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi nanti misalkan Ibu membagi tipe A itu dikerjakan oleh kelompok 1, 2, 3, tipe B 4, 5, 6. Sisanya nanti masuk ke kategori tipe C. Nah, setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD sesuai tipenya masing-masing, nanti perwakilan dari kalian mempresentasikan ke depan. Nah, nanti kalian kan bagi tugas dalam satu kelompok itu. Ada yang bagian mencatat, menulis, terus ada yang jadi moderator dan ada yang jadi presenternya atau yang menjelaskan ke depan. Bisa dipahami ya?
Kemudian kalau sudah selesai presentasi, nanti masing-masing individu latihan soal secara mandiri. Caranya gimana? Caranya satu-satu maju ke depan, nanti ngambil snack atau jajan yang di depan. Nah, di balik snacknya ini nanti ada soal. Nah, soalnya itu beda-beda, jadi nanti tergantung amal dan ibadah kalian masing-masing. Random ini. Jadi banyak berdoa aja dapat yang mudah gitu ya. Refleksi nanti kalian menuliskan di kertas kecil pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini atau perasaan kalian setelah mempelajari hari ini bagaimana, atau mau nulis unek-unek mau curhat juga boleh, atau ada masukan, Bu, pertemuan berikutnya saya pengen pembelajarannya begini-begini gitu juga boleh. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak, cukup. Kalau ini peta apa ini? Plumbon. Ini yang diperbesarnya apa? Rumah sakit? Mita. Yang atasnya apa nih? Alun-alun? Kita scroll. Siapa nih yang rumahnya di Blok Gamprit? Perum Permata. Ada yang di rumahnya Perum Permata? Ini daerah mana nih? Ada yang tahu? Ini Jalan Pangeran. Balai Desa bukan? Taman PKK? Oh, Sumber. Tuh, Sumber ada dari sini jaraknya berapa? Berapa kilo? 40 menit. Berapa kilo itu? Naik motor apa sepeda? 40 menit. Motor. Nah, nih, tadi berarti kita menggunakan teori dilatasi atau diperkecil dari ukuran yang sesungguhnya. Misalkan kalau untuk menghitung peta kota, skala yang digunakan berapa? Ya, kalau yang peta dunia skalanya pakai berapa? Ada yang tahu kenapa untuk peta kota dan peta dunia skalanya berbeda? Karena kota itu lebih kecil, nah terus kalau peta dunia itu lebih besar. Jadi skalanya kalau peta kota kecil, kalau peta dunia gede. Misalkan peta dunia tapi menggunakan skala kota gimana? Nggak kelihatan, Bu, cuma kelihatan satu kota doang nantinya. Iya, Bu. Oke, ada yang bisa membaca ini? Coba apa? Dilatasi, pembesaran atau pengecilan, yaitu transformasi yang merubah bentuk bangun, yaitu diperbesar atau diperkecil dengan faktor skala tertentu. Dilatasi mengubah ukuran suatu objek dengan skala K sehingga titik X, Y menjadi KX, KY, di mana K lebih besar dari 1 memperbesar dan 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1 memperkecil. Apa tadi dilatasi? Dilatasi pembesaran atau pengecilan. Bisa diperbesar, bisa Kecil. Kalau skala disebutnya apa kalau dilatasi? K. Lambangnya dinotasikan sebagai K. Terus ciri-ciri dari dilatasi apa saja? Mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Ukurannya dapat lebih besar atau lebih kecil. Suatu dilatasi memerlukan suatu titik sebagai titik pusat. Suatu bilangan sebagai faktor. Nah, misalkan kalian punya slam. Slam itu kan bisa diperbesar, bisa diperkecil. Itu termasuk dilatasi atau enggak? Karena bentuknya berubah. Misalkan contoh lagi kalian mau fotokopi dari ukuran segini terus ukuran menjadi ukuran R5 itu masuk dilatasi atau enggak? Dilatasi. Karena bentuknya masih sama, cuma beda ukuran aja. Ukurannya menjadi kecil tapi bentuknya tidak berubah. Ya, tidak. Berarti itu masuk dilatasi. Ada yang masih bingung dari sini? Paham. Berarti dilatasi yang diperbesar diperkecil tapi ukurannya tetap sama. Foto. Bentuknya tetap sama, foto, peta, terus fotokopi. Kalian biasanya di kelas menggunakan infocus enggak? Ya. Itu termasuk bukan? Termasuk. Dari sini bisa dipahami ya ciri-cirinya. Oke, lanjut. Nah, untuk dilatasi sendiri itu ada dua. Yang pertama berada di titik 0,0 dan berada di titik A sama B. A, B. Untuk titik koordinat 0,0 rumusnya menggunakan ini. K ini tadi apa? Skala. Misalkan diketahui soalnya skalanya 2, berarti K-nya di sini 0,2. kan contohnya di sini ada XY-nya. Pertama A-nya 1,1. Di sini A-nya berapa? 1,1. Kita tulis di sini ya. A-nya 1,1. Dengan faktor skalanya berapa? 2. Berarti langsung kita substitusikan ya ke rumusnya. K-nya berapa tadi skalanya? 2 dikali X-nya 1. Hasilnya 2. K-nya berapa? 2 dikali Y-nya 1. Hasilnya berarti 2, ini tak tulis di atasnya ya biar nggak bingung. Terus yang ini yang satu tak tulis ini ya. Bisa dipahami yang ini? Bisa. Harus pelan-pelan tulisnya. Terus yang titik yang B. B-nya berapa di sini? B-nya 2,6. 2,6. Kita substitusi ke sini dengan dilatasi skala sebesar 2. Kita tulis di sini. 2 kali 2-nya dari X-nya ini ya. Iya. Kali skalanya 2 kali 2 4. 2 kali 2 hasilnya 4. Terus Y-nya di sini 6 dikali 6 kali 2 12. 6 dikali 2. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Terus yang titik C-nya berapa di sini? 3,1. 3,1. Kita substitusi ke rumus ini. X-nya berapa? X-nya 3. 3 dikali dilatasi dikali 2. skalanya 2. 3 kali 2 6. Y-nya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Dari sini bisa dipahami untuk yang pusatnya 0,0? Bisa. Bisa lanjut ke yang A, B? Bisa. Oke, kemudian ini ada contoh yang titik di P, A, B. Di sini contohnya ada diketahui titik P min 1,2 didilatasi dengan titik A 3,2 dengan faktor skala 3. Tentukanlah bayangan titik P aksen. Nah, untuk titik koordinat dilatasi A, B menggunakan rumus yang ini. Bisa dipahami ya, bisa dilihat. Bisa. P, X, Y. P, X, Y berarti yang mana? Min 1,2. A, B-nya yang mana? 3,2. K-nya yang? Yang 3. Nah, rumus ini kita substitusi dari soalnya. P
P. A-nya berapa di sini? A-nya 3. A-nya 3. Tiga. Ditambah X-nya berapa tadi? Min 1. Min 1 dikurangi A-nya berapa? Tiga. 3, koma B-nya berapa? 2. 2 ditambah Y-nya? Y-nya 2 dikurangi B-nya berapa? K-nya? Terus kita tulis di bawahnya 3 kita turunkan ditambah min 1 min lagi 3 berapa? Min 4. Jadinya min 4, kita 3-nya diturunkan, terus koma 2 kita turunkan lagi, terus yang ini yang di dalam kurung dikerjakan dulu, 2 dikurangi 2 berapa? 0. K-nya 3. Nah dari sini kita perkalian bisa dihitung dulu, 3-nya ditulis lagi, perkalian dihitung dulu, min 4 kali 3? 15. Koma, 2-nya ditulis lagi, perkalian dihitung dulu, 0 kali 3? 0. 0. Jadi diketahui 3 plus min 12 sama aja dengan 3 dikurangi 12. 12 jadinya? Min 9. Jadi negatif Iya, 9. Koma, 2 ditambah 0? 2. Dari sini bisa dipahami yang A, B? Oke. Oke, sekarang bisa di scan barcode ini ya untuk LKPD-nya, bisa di barcode perwakilan kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 kelompok. Sudah di barcode, sudah di download. Nah, di situ LKPD-nya kan ada 3 tipe ya. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A dikerjakan oleh kelompok 1, 2, 3. Tipe B dikerjakan kelompok 4, 5, 6. Dan tipe C dikerjakan kelompok sisanya ya. Kamu ya. 6, 7. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Pertanyaannya? sudah. Silakan perwakilan kelompok maju. Dari tipe A dulu. Tipe A dulu. Iya, tipe A dulu. Yang lain silakan diperhatikan, temannya mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan soal tipe A. Saya dari kelompok 3. Jadi tuh soal tipe A itu jadinya itu tuh suruh nyari skala. Jadi itu kan yang diketahui itu titik awal dan titik bayangannya. Nah, cara nyari skalanya itu kita itu titik bayangan nih dibagi sama titik awal. Nah, karena diketahuinya titik A itu titik awalnya itu 1,3, maka jadinya ini tuh skala ditulis juga. Skalanya kita umpamain pakai X dikali X bawahnya juga sama. Nah, terus sama dengan terus ini titik bayangannya ditulis 3,9. Nah, jadi kan tadi kan titik bayangan dibagi titik awal. Jadi itu titik bayangannya 3, titik awalnya 1. Jadi 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, sama bawahnya juga begitu. 9 titik bayangannya 9, titik awalnya 3. Jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, titik B-nya juga sama begitu. Karena titik awalnya 1,1. Jadi 3 dibagi 1, titik bayangannya kan 3. 3 bagi 1, bawahnya juga sama, 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, titik C juga sama kayak tadi. Titik bayangan dibagi titik awal, titik bayangannya 6, titik awalnya 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Titik bayangannya 3, titik awalnya 1, 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, terus segitiga yang hitam ke segitiga yang hijaunya itu ini titik A-nya itu 3,9. Tetap sama caranya kayak tadi. Titik bayangan dibagi titik awal. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, titik B-nya juga sama. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, titik C juga tetap sama kayak gitu. 6,3 titik awalnya, 12,6 titik bayangannya. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi skala dari segitiga hitam ke hijau ke hitam ke merah itu tuh 3 sama 2 skalanya. Udah, gitu lah. Udah? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan soal mengenai soal tipe B. Di sini soalnya adalah sebuah segitiga dengan sudut P 3,1, Q 2,2 dan R 1,2 mengalami dilatasi dengan skala 2. Tentukanlah hasil dilatasi dan gambarkanlah. Jadi di sini P-nya ditulis 3,1 lalu skalanya ditaruh di sini. P aksen sama dengan 3 dikali 2 6, 1 dikali 2 2 dan yang Q 2,2 2 dikali 2 4, 2 dikali 2 4. Lalu 1,2 R 1,2 sama dengan R aksen 1 dikali 2 2, 2 dikali 2 4. Lalu digambar di sini yang titik P X-nya 6 dan Y-nya 4. Lalu yang titik Q X-nya 4 dan Y-nya 4. Yang R X-nya 2 dan Y-nya 4. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini ada kesalahan teknis, belum bisa dicoret-coret. Untuk gambarnya nanti sama perwakilan kelompok akan di-upload ke Google Drive, jadi nanti teman-teman yang lain bisa lihat lebih jelasnya ya. Oke. Terus tadi yang untuk tipe A, hasilnya skalanya berapa tadi? 2 sama 3. 3 sama 2. Perbesaran yang pertama skalanya? Perbesaran yang pertama 3. 3, yang kedua 2. Kelompok yang lain ada yang beda mungkin yang dari tipe A? Sama? Dari yang perwakilan tipe B ada yang beda jawabannya? Sama juga? Oke. Selanjutnya sekarang kelompok yang tipe C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang soal tipe C. Hasil dilatasi dari 4, negatif 3 dengan titik pusat 0,0,0 dan skalanya 4 adalah A aksen 16, negatif 12 karena skalanya adalah 4 dan hasil dilatasinya adalah 4 kali 4 adalah 16 dan negatif 3 dikali 4 adalah negatif 12. Dan yang kedua, koordinat bayangan titik A yaitu 9,9, negatif 6 didilatasi terhadap titik pusat 0 dan dengan faktor skala E 5 adalah
A aksen 45, negatif 30. Karena 9-nya dikalikan dengan 5. Karena skalanya adalah 5. Jadi 9 kali 5 adalah 45. Dan negatif 6 dikali dengan 5. Hasilnya adalah negatif 30. Titik A 2,1 didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skalanya 3. Sehingga bayangannya berada pada titik A aksen 3,6. Karena 2,1 didilatasi dengan skala 3 yaitu titik awal dikali dengan skalanya yaitu 3. Jadi 2 dikali 1 dikali negatif 1 dikali 1 dikali 3 hasilnya 3 dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi hasilnya adalah A aksen 3,6. Dan selanjutnya ada titik A 2, negatif 1 didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skalanya yaitu 2 sehingga bayangannya berada pada titik yaitu A aksen 4, negatif 2. Karena skalanya adalah 2 titik A-nya 2 dikali 2 hasilnya 4 dan negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2. Selanjutnya titik A 0,2 didilatasi dengan faktor skala negatif 3 dan pusat tidak dilatasi pada 0,0 maka B berada pada koordinat A, 0, A aksen 0, negatif 6 karena 0 dikalikan dengan negatif 3 yaitu 0 jadi hasilnya 0 ya. Terusannya 2 dikali negatif 3 hasilnya 6 dan jadi negatif 6. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan kelompok tipe C. Dari kelompok tipe C yang lain, apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama ya. Nanti untuk gambar-gambarnya ini juga nanti diupload ke Google Drive, kalian bisa melihatnya ya, coret-coretannya. Oke, sekarang selanjutnya kita ke belajar individu ya. Kan berarti tadi udah paham semua nih tentang dilatasi ya, 0,0 dan koordinat A, B. Jadi silahkan majunya yang tertib satu persatu. Kalian mengambil jajan yang di depan. Nanti di balik jajannya itu ada soal. Nah, silahkan soalnya dikerjakan di buku masing-masing. Karena setiap jajan ini soalnya berbeda-beda. Jadi ada 35 soal dengan tipe yang berbeda. Beda. Bisa dipahami? Bisa. Biar tertib. Dari urut absen aja ya. Kalau dari tempat duduk nanti satu maju dulu. Absen 1. Ayo yang cepat biar kalian ada waktu buat mengerjakannya. Absen 1. Berikutnya absen 2. 3. Iya, ngambil 1. Ya. Berhubung waktunya sudah selesai, silakan dikerjakan di rumah. Dikerjakan di buku latihan atau buku catatan, minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Terus materi berikutnya materi tentang kekongruenan ya. Kan kita kemarin udah translaksi, refleksi, rotasi, sekarang dilatasi udah selesai. Minggu depan ketemuannya tentang kesebangunan. Tadi belajar tentang apa saja? Tentang dilatasi pembesaran atau kecil. Dilatasi. Apa dilatasi itu? Perkalian pembesaran transformasi yang bisa dibesarkan atau dikecilkan. Dengan Dengan titik koordinat. Ya, dengan titik koordinat 0,0 dan A, B. Mengirim link untuk kalian ngisi refleksi kalian pembelajaran hari ini ya. Sekarang karena sudah selesai, ketua kelas pimpin doa dulu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.